Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, Pak Dam ya. Amin. Pak Tony, dalam rangka melaksanakan kegiatan laboratorium pemerintahan desa terkait dengan masalah bagaimana mensinergikan program-program yang ada di Surmades tentunya. Harapan kami laboratorium pemerintahan desa ini bisa memberikan sebuah pencerahan kepada sobat desa semua terkait program-program dan kebijakan-kebijakan di Surmades dan pemerintah Kabupaten Batang tentunya. Dan pada kesempatan siang hari ini hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, Kepala Desa, sobat desa semua, yaitu Bapak Damiri, Sarjana Ekonomi. Beliau di kalangan kepala desa sudah bukan orang yang asing lagi, karena beliau yang memfasilitasi terkait dengan kegiatan bantuan keuangan provinsi. Beliau selaku PSM, penggerak swadaya masyarakat bidang pemberdayaan, Pak Jam. Selamat siang, Pak Jam. Selamat siang. Dan kebetulan kami juga didampingi oleh Pak Tony selaku Sekretaris Surmades. Selamat siang, Pak Tony. Alhamdulillah, dan pada kesempatan kali ini tentunya kami ingin menyuguhkan sebuah program dan tentunya evaluasi dan sekaligus sosialisasi barangkali Pak Dam ya. Bagaimana mekanisme terkait dengan masalah bantuan keuangan, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana kaitannya dengan masalah kegiatan yang harus dilakukan, mekanismenya, proses pencairannya seperti apa, termasuk permasalahan yang ada di desa harus kita sampaikan juga untuk bisa refleksi untuk teman-teman kades semua ini. Gitu Pak Dam ya. Dan tentunya langsung saja sobat desa kita dengarkan bersama penyampaian dari Pak Damiri, Sarjana Ekonomi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Ari, waktu yang saya terima tentang bantuan keuangan provinsi, yaitu awalnya sesuai dengan Pergub nomor 412/8 tahun 2022 ini, pertama-tama kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita nanti mengurai sebanyak-banyaknya tentang bantuan keuangan provinsi tersebut. Lah, pertama-tama bantuan provinsi tersebut adalah saya penerimaannya dari daftar penerimaan bantuan keuangan provinsi seluruh desa. Oh begitu, iya. Lah, kemudian kita mengadakan des. Des tersebut ialah untuk mengetahui bagaimana apakah sudah benar atau belum bantuan keuangan provinsi itu kepada desa tersebut, yaitu untuk menentukan nilai tempat yang akan dibangun, kemudian RT RW dan lain sebagainya. Lah, kemudian setelah melaksanakan des, kita nanti hasilnya kita kirim ke provinsi. Berarti itu sudah fit. Betul. Seperti itu. Lah, kemudian setelah itu kita menunggu. Lah, menunggu tersebut kita nanti ada daftar yang berkelanjutan, yaitu daftar yang sudah jadi, sehingga beriringan dengan Pergub tersebut. Seperti itu. Kemudian kalau sudah datang Pergub, kan sudah ada jadwal penerima bangku tersebut ke pemerintahan desa. Lah, kita nanti diflurkan ke desa. Seperti itu. Lah, kemudian kita nanti mengadakan sosialisasi. Setelah itu kita nanti mengadakan sosialisasi, ya diantaranya kita pertama tentang pengajuan. Sesuai dengan apa keinginan desa masing-masing. Seperti itu. Jadi di situ nanti ya kita ada suatu pengisian belangko pengajuan untuk pencairan. Belangko untuk proposalnya gitu ya. Untuk proposalnya. Jadi RPD-nya juga ada, terusan permohonan pencairannya juga ada. Sehingga nanti RPD tersebut sama permohonan pencairan itu sama. Seperti itu. Iya. Lah, kemudian setelah dibuat dari desa, hal tersebut kemudian dikoreksi lebih dahulu. Di sini kemudian nanti diantar ke provinsi. Seperti itu. Lah, kemudian di provinsi itu diolah. Istilahnya diolah itu untuk pengajuan pencairannya ke PPKAD provinsi tersebut. Kemudian seperti itu kita istilahnya nunggu dari desa itu, nunggu
tapi itu nanti pencairannya itu langsung ke bendahara desa. Betul. Sehingga kita tidak mengetahui. Cuman kita mengetahuinya itu adalah apa? SP2D-nya saja. Sehingga kita tidak mengetahui, oh ini sudah cair, ini belum. Jadi kita menentukannya di situ. Seperti itu. Sesuai dengan pengajuan yang kita kirim ke provinsi tersebut. Lah kemudian setelah itu pada waktu apa? Di situ pengerjaannya pun kita juga belum tahu. Setelah paling tidak 3 hari setelah pencairan paling tidak segera dilaksanakan. Betul. Seperti itu. Sehingga apa yang nantinya permasalahan-permasalahan itu tidak ada masalah. Nah, contohnya pada waktu yang tahun 2021 itu pencairan Bangju itu hampir akhir Agustus. Mulai pengajuan RPD sama permohonan pencairan, sehingga pencairannya pun sehingga terlambat sampai Desember. Kemudian pada tahun 2023 ini, 2022, istilahnya pencairan bantuan keuangan tersebut dipercepat. Nah, sehingga mulai bulan Februari, desa-desa itu sudah bisa mengajukan. Sehingga untuk mengatasi kendala-kendala atau istilahnya kekurangan kita sampai sekarang ini sebenarnya sudah 99%. Seperti itu. Kita tinggal nunggu perubahan. Lah perubahan itu diantaranya ada 5 titik perubahan, yaitu 1 untuk desa Kaliboyo, 2 untuk desa Pesaren, pesantren, 3 untuk desa Sawangan, terusan 4 untuk desa Kemiri Barat, 5-nya Sukamangkli. Seperti itu. Lah, yang lainnya dalam perubahan tersebut kemudian mungkin tidak ada, Pak Ari. Iya, karena itu cuma hanya perubahan nomenklatur saja. Sebenarnya itu penetapan. Lah, gendala-gendala yang ada di lapangan itu biasanya pengajuannya RPD dan permohonan pencairan itu terlambat dari desa. Sehingga kita pun majunya ke sana juga terlambat juga. Seperti itu. Dan kendala yang lain bila nantinya sudah cair pada waktu pengerjaannya fisiknya. Biasanya ada contoh saja ini istilahnya di Klidang Lor, desa Klidang Lor. Itu pada waktu pengajuannya untuk tebing jalan. Tapi ternyata tebing jalan tersebut istilahnya nanti yang membangun dari dana dari pusat. Sehingga nanti bisa diliger, tapi harus enggak, itu penetapan. Sehingga kita harus mengalihkan tempat tersebut. Tapi itu harus 1 RT. Kalau bila mana lain RT tidak boleh. Seperti itu. Seperti itu. Dengan seperti itu kita tidak semata-mata istilahnya kita tidak menentukannya tidak sendiri kita. Kita harus di Permasdes, desa, sama provinsi. Sehingga kita istilahnya nanti dalam pekerjaan fisik tersebut tidak bermasalah. Seperti termasuk itu. Perencananya juga masuk di perencanaan Musrenbangdes ya? Tidak muncul seketika kan ya? Tidak, seperti itu. Sehingga setelah pengajuan pun desa melakukan istilahnya musdes juga, biar masyarakatnya itu tahu ini loh ada uang sekian untuk pembuatan fisik ini, seperti itu. Sehingga istilahnya desa sama masyarakat itu saling mendukung, seperti itu. Jadi istilahnya pembuatan tersebut bila mana ada permasalahan tidak hanya desa yang yang bertanggung jawab, masyarakat pun harus ikut bertanggung jawab seperti itu. Lah makanya saya berharap untuk penerimaan Bangju pemerintah desa itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian istilahnya dengan seperti itu masyarakat juga menikmati seperti itu. Oke,
Terima kasih sekali Pak Dam, luar biasa sekali penyampaian yang cukup beruntun dan tentunya memberikan sebuah pemahaman kepada sobat desa, khususnya Bapak Kepala Desa dan perangkatnya. Karena bagaimanapun BanQ ini memang menjadi sebuah dambaan oleh kepala desa dan perangkat desa dan masyarakat tentunya. Karena alokasi dana desa belum memungkinkan untuk kadang nun sewu menyapai ke target-target perencanaan di pembangunan desa. Dan barangkali mungkin Pak Sek ini ada barangkali evaluasi ataupun penyampaian-penyampaian terkait kegiatan BanQ yang ada di desa, barangkali saran masukan ataupun hal lain, monggo Pak Sek. Terima kasih Mas Hamidi, terima kasih infonya. Jadi saya mohon maaf dari para sahabat desa, jangan bosan. Saya terus mendampingi ini, Jadi pada prinsipnya BanQ tahun ini yang dari provinsi kayaknya lebih bagus dari tahun sebelumnya. Yang pertama, tahun ini kayaknya juga proses pencairan sudah dari awal Pak Dam ya. Iya, yang awal bagus ya. Dan salah satu lagi ada yang termasuk bikin bagus itu karena ada aturan tambahan. Aturan tambahan ya. Tambahan itu desa penerima BanQ tahun 2022 hanya bisa mencairkan ketika SPJ tahun 2021 itu sudah dikirim, sudah selesai. Pas itu, iya. Nah, ini sebenarnya yang belum bisa dilakukan oleh yang daerah ini. Ini barangkali nanti tahun depan atau tahun lalu itu bisa dimasukkan sehingga kejadian BanQ yang tidak SPJ sampai sekarang itu tidak terulang. Jadi yang BanQ kabupaten itu luar biasa. Masih ada tagihan sejak tahun 2018 yang belum SPJ, ini kan luar biasa. Tapi yang ini yang gubernur ini sudah mulai tahun 2021 ya. Akhirnya ketika itu terjadi seenak desa itu otomatis ketika kegiatan selesai pula SPJ-nya. Nah, paling yang perlu dicermati adalah ketika pelaksanaan kegiatan selesai, satu jangan lupa perhitungan pajak dan pajaknya. Jadi kita temuan tahun sebelumnya itu salah satunya ya pajak. Terus kemudian yang kedua, ketika ada perubahan volume. Perubahan volume itu bisa karena perhitungan yang tidak tepat di awal, atau ketika ada kejadian luar biasa, contoh kena banjir atau apa, itu tolong ada berita acara hasil musdes perubahannya. Hasil musdes itu ya termasuk ketika terjadi banjir ya banjirnya kapan, tanggal berapa, jam berapa, ketika berada dengan talut, terus yang kena berapa. Nah, itu sehingga ketika nanti penyelesaian itu sudah ada jawaban. Terus kemudian ketika ada perubahan volume juga, ketika ada perubahan volume juga harus ada berita acara hasil musdesnya. Tahun kemarin itu ada temuan satu pajak, yang kedua karena perubahan perbedaan volume antara RAB dengan yang realisasi, dan itu ditemukan ketika ada audit dari Inspektorat Provinsi. Sedangkan yang menerima itu hampir semua desa Pak Dam ya. Semua desa menerima, tapi kemarin yang provinsi itu hanya melakukan menjadi objek pemeriksaan hanya sekitar 8. Coba dari 239, 8 yang menjadi objek pemeriksaan Inspektor Provinsi semuanya ada temuan. Semuanya ada temuan. Artinya tidak menutup kemungkinan dari 231 berarti semuanya ada temuan semua, dekat dicek satu persatu. Makanya saya hanya berpesan saja, belajar dari pengalaman yang sudah menjadi objek pemeriksaan. Tolong satu pajak. Saya ingatkan lagi, pajak harus disetorkan sesuai dengan perhitungan yang harus kena pajak. Yang kedua, ketika ada perubahan volume berita acara musdes tolong dilampirkan. Terus yang tidak kalah pentingnya, laksanakan sesuai dengan RAB. Jadi berbeda dengan ketika era sebelum otonomi desa. Dulu itu kalau ada over kegiatan itu adalah prestasi, di RAB 50 meter umpamanya andaikan jalan bisa tambah menjadi 60 meter prestasi. Kalau sekarang bukan lagi,
Yang penting laksanakan sesuai RAB. 50 ya 50 beneran. Andaikan aspal ya berarti panjangnya, lebarnya, tebalnya. Andaikan rabat juga sama, panjang, lebar, tebel. Terus kemudian andaikan tebing juga sama, tinggi, terus kemudian panjang dan lebarnya. Jadi tolong itu volume yang utama. Volume tepat sesuai RAB. Baru terus kemudian berbicara tentang kualitas. Sebenarnya kami hanya berharap laksanakan dengan yang sebaik-baiknya lah. Kayaknya kalau saya pribadi ini ketika desa menerima bantuan, terus kemudian kita datang ke sana dilaksanakan hasilnya bagus. Sudah senang Pak. Betul, iya. Kita nggak berharap lebih lah, nggak berharap lebih. Dan yang berikutnya lagi kualitas. Kualitas itu kan kadang jangan sampai. Kami pernah mendampingi BPKP, bukan BPK. Karena letaknya itu jalan ekonomi itu letaknya jauh dari desa dan masuk ke ya gonseng sepi lah gimana. Ternyata pelaksanaannya kurang bagus. Jadi contoh ketika dilakukan rabat, nah rabat ya contoh ya. Ternyata diketemukan masih ada batu yang nembul. Nah, dia kan berarti langsung lihat wah ini berarti aslinya kayak dilumuri saja. Tolong jangan. Artinya satu ketepatan RAB, volume terutama, terus kemudian ketaatan pajak, terus yang ketiga adalah ketaatan kualitas. Jadi intinya kan sekarang itu Banko itu kan dari sampean, dari desa, dikerjakan oleh desa, dimanfaatkan oleh desa, eman-eman. Nah terus kemudian pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan rencana kegiatan. Dan juga saat ini perlu kita sampaikan pula bahwa desa ini adalah kayak emas, nah ya Mas. Jadi yang melihat itu semuanya, kepingin melihat semuanya. Karena yang melihat Mas Damiri mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau yang melihat Mas Damiri ada memakai kartu LSM, kartu PES dan sebagainya, orang bejo-bejone jadi masalah sendiri untuk sahabat desa semuanya. Makanya, nah itu 3 itu dilaksanakan, insya Allah aman, Allah. Dan kami senang. Makanya satu hal lagi sebenarnya tentang pelaporan ini, pelaporan itu minimal di Smart Desa ada laporannya nggak Mas Jam? Ada ya. Iya. Termasuk foto-fotonya itu ya, awal dan akhir. Kali itu sudah ada, saya kira mudah kita juga bareng-bareng untuk mengamankan semuanya lah. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali Pak Tony, luar biasa sekali. Sebuah evaluasi yang disampaikan Pak Tony menjadi sebuah refleksi kita bersama. Tidak hanya di tempat kami selaku koordinator di dalam memfasilitasi terkait dengan masalah proses pengajuan BanQ sendiri yang langsung dimotori Punggawa Pak Damiri, tetapi beliau Pak Sek juga menyampaikan memang mau tidak mau ini menjadi sebuah perhatian khusus untuk teman-teman kepala desa, sobat desa semua, karena jangan sampai panjenengan tentunya sebagai ujung tombak, ujung tombok, tetapi jangan sampai ujung tembak. Ini yang ngeri. Ujung tembak ini yang kadang sangat minim sekali ketika posisi oke lah kalau masih ada sebuah pantauan dari masyarakat, pantauan dari BPD, tetapi kalau sudah dari orang-orang lain seperti LSM, barangkali mungkin APH, dan tentunya ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat ironis ketika harapannya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun dari pemerintah desa untuk masyarakat itu bermasalah. Nah, itu jangan sampai. Tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris terkait dengan masalah administrasi yang harus baik, perencanaannya juga harus masuk di RPJMDes tentunya kan ya, perencanaan tidak hanya ujuk-ujuk nongol masuk karena mau hanya karepe Pak Lurah tok. Kan tidak, tetapi harus melalui musdes, perencanaan yang bagus. Dan tentunya juga disampaikan oleh Pak Sek juga ada sebuah tertib administrasi. Lagi-lagi pajak. Nah, kadang memang menjadi sebuah temuan ketika sebuah kegiatan dilaksanakan, pajak juga belum sempat terbayarkan, Pak Dam ya. Nah, ini kadang menjadi sebuah refleksi kita, termasuk
ada sebuah perubahan volume yang disampaikan Pak Asek juga. Itu juga harus diberita acarakan. Tidak hanya sekedar dengan lesan, ada semacam perubahan, tetapi itu diberita acarakan dan harus musdes. Nah, kami ini ada semacam pertanyaan yang sangat-sangat menggelitik Pak Dam, karena bagaimanapun proses perencanaan dan kegiatan ini, biasanya kegiatan ini kadang ada yang diborongke, iya kan? Nah, ini yang kadang nggak pas sesuai dengan harapan. Harapannya padat karya swakelola, begitu Pak Sek ya? Ya belum tentu juga. Belum tentu ya. Gimana Pak Sek? Kalau aspal kan desa nggak bisa. Oh gitu, iya. Aspal itu pasti pihak ketiga. Ya, tentunya ada hal-hal yang kalau memang masih bisa secara tenaga itu mungkin digunakan di tingkat desa lokal, itu bisa digunakan untuk itu ya. Tetapi barangkali makanya yang ingin kami sampaikan program-program kegiatan, apalagi masyarakat kita yang namanya jalan punya aspal. Tapi pada hal aspal itu membutuhkan tenaga skill dan tentunya mungkin barangkali perawatannya lebih sulit ya dibanding rabat beton. Bagaimana kira-kira yang ada di desa sejauh ini gimana Pak Dam? Iya, terima kasih Pak Ari tentang penjelasan tersebut. Kita juga istilahnya evaluasi tentang aspal dan rabat beton. Evaluasi. Jadi kalau kita lihat secara ke lokasi tersebut, banyak sekali istilahnya antara aspal dan pembangunan yang rabat beton. Itu kalau saya, bila mana tanahnya itu lebih labil, itu ya seharusnya istilah rabat beton. Iya. Lah kalau tanahnya itu datar, kita aspal seperti itu. Aspal pun pada waktu yang datar harusnya yang lebih baik seperti itu. Kan kalau antara rabat dan aspal itu bila mana musim hujan. Seperti itu Pak Ari. Kalau musim hujan aspal itu lebih parah. Iya, dibanding dengan rabat beton tersebut. Kalau rabat beton istilahnya malah tambah kuat. Kalau aspal dia kena air hujan terus, dia akan istilahnya ngelotok seperti itu. Apalagi bila mana fisik tersebut kurang. Seperti itu. Makanya saya mengharap untuk desa-desa tersebut istilahnya tolong dengan kesempatan ini istilahnya bantuan keuangan dipergunakan sebaik-baiknya di desa tersebut. Biar masyarakat pun ikut menikmati juga seperti itu. Sehingga nantinya tidak hanya 1 tahun 2 tahun sudah mengupas ya. Paling enggak istilahnya bisa menikmati 5 tahun lah paling enggak seperti itu. Sehingga istilahnya bantuan tersebut istilahnya bermanfaat sekali kepada desa. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Dam, luar biasa sekali ini. Memang harapan kami ke depan sebuah kemanfaatan program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa tentunya menjadi sebuah harapan besar kemanfaatan. Tadi disinggung oleh Pak Sek, bagaimanapun yang namanya program-program kegiatan, khususnya bagaimana kita memberdayakan masyarakat desa juga. Kalau memang itu ada semacam tenaga kerja yang ada di desa untuk bisa kita libatkan, kenapa tidak? Kalau itu otomatis sih, jadi semua Bankeu sekarang termasuk di semua desa semua. Nggak ada yang, kecuali tadi saya sampaikan aspal ya, karena aspal itu tenaga skill tersendiri yang tidak semua masyarakat desa tahu, termasuk peralatan. Kalau yang lainnya kan aspal beton pun juga ketika bukan pakai ready mix juga bisa dianukan sendiri. Ya kita hanya berharap sebenarnya monggo lah di perencanaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Cuma yang disampaikan Pak Damiri tadi, kalau memang lokasinya yang labil, terus kemudian belum ada irigasi, terus kemudian posisi tanahnya lebih rendah daripada bau jalan, ya jangan aspal. Itu pasti selesai bisa jadi 1 tahun selesai. Tapi yang terpenting tadi lah, laksanakan dengan baik, laporkan dengan baik, taat pajak, itu aja. Oke, terima kasih Pak Sek, luar biasa. Dan harapan kami yang telah disampaikan oleh Pak Sek tadi dan Pak Damiri ini menjadi sebuah evaluasi kita bersama. Harapan ke depan, Bankeu yang tadi sudah disampaikan Pak Sek, alhamdulillah sudah lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini menjadi sebuah apresiasi kami yang ada di Sudermades, dan harapan kami kepada Bapak Kepala Desa yang menerima Bankeu, harapannya laksanakan sesuai dengan bestek yang ada, sesuai RAB yang ada, sehingga kualitas tepat mutu, tepat kualitas, tepat manfaat, tepat SPJ.
Sehingga kami sepakat sekali di sini ada sebuah aturan main, alokasi anggaran bisa cair manakala alokasi untuk peng-SPJ tahun lalu itu harus selesai lebih dulu. Kami sepakat sekali Pak Sek. Karena apapun biasanya masyarakat kita terlupakan ketika kemarin sudah dilaksanakan, pada itu belum sempat direalisasikan atau peng-SPJ-nya. Tetapi harapan kami ke depan bahwa sebuah desa Mowototo, desa Mowocoro, negara Mowototo, dan harapan kami tatanan yang sudah kita berikan oleh masyarakat melalui hal-hal yang sifatnya baik, maksimalkan, dan tentunya harapan kami Bapak Kepala Desa siap untuk bisa mengawal pembangunan yang ada di desa. Kami yang ada di Dispermades siap mengcover, memfasilitasi sehingga semua lancar tanpa ada halangan yang berarti. Gitu ya Pak Dam ya. Kami akhiri, kami selaku pembawa acara Nugroho Ari Gunadi, penggerak swadaya masyarakat, terima kasih sekali dan sukses membangun desa menjadi desa yang mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.